لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu." Kalau penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami akan bukakan untuk mereka barakah. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Barakatin, barakah, barakah. Minas sama, dari langit turun hujan, menumbuhkan kelapa sawit, karet, pinang, getah. Wal ard, dari bumi keluar hasil alam yang tidak ada di negeri lain. Eropa boleh maju dengan industrinya, tapi mereka tidak punya emas, mereka tidak punya nikel, mereka tidak punya batu bara, mereka tidak ada hasil alam. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan. Dan Allah itu kalau sudah berjanji, kita selalu mengatakan, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak pernah ingkar janji ya Allah. Allah cuma minta kepada kita dua. Walau anna alal qura amanu, percaya, wattaqau, takut. Kalau ada rasa percaya kepada Allah, setelah percaya muncul rasa takut kepada azab Allah, maka Allah berjanji, la fatahna alaihim barakatin, barakah, barakah. Negeri kita ini dinamakan dengan untayan zamrud katulistiwa karenanya menghijau. Tongkat dan batu jadi tanaman karena suburnya. Sampai-sampai orang Belanda datang jauh menyeberangi samudra laut yang luas untuk mengambil rempah-rempah dari negeri ini. Begitulah suburnya. Dan hari ini Allah tunjukkan lagi satu kenikmatan. Barakatim minas sama, dari langit, wal ard, ada barang-barang tambang yang di dalam tanah kita yang tidak ada di dalam tanah orang lain. Apakah ini semua menjadi berkah? Barakah artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Bendanya boleh sama, tapi dia bisa menjadi berkah, dia juga bisa menjadi laknat. Maka judul khutbah kita pada siang hari ini adalah antara berkah dan laknat. Kalau dia menambah kebaikan, berarti dia berkah. Tapi kalau dia hanya mengundang dosa dan murka Allah, maka dia bukan berkah, dia adalah laknat. Laknat dan berkah boleh dalam bentuk yang sama, dalam benda yang sama. Sepeda motor bisa menjadi berkah, bisa menjadi laknat. Handphone bisa menjadi berkah, bisa menjadi laknat. Kapan dia menjadi berkah? Ketika dengan handphone itu kita bisa belajar bagaimana membaca Al-Quran dari para qari-qari. Kita bisa mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Kita tahu arah kiblat. Kita bisa tahu bacaan salat. Sepeda motor, kalau dengan sepeda motor itu kita mudah ke masjid, mudah untuk datang ke pengajian, maka sesungguhnya saat itu dia sedang menjadi berkah. Tapi kalau dengan itu semakin mudah berbuat maksiat dan dosa, maka dia bukan berkah, dia adalah laknat. Orang mengatakan nikmat, tapi sesungguhnya dia adalah laknat. Laknat artinya ba'idun 'anir rahmah, yang membuat pemiliknya semakin jauh
dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan hasil alam kita, batu bara, emas, perak, nikel. Apakah itu semua menjadi rahmat? Apakah itu semua menjadi berkah atau justru menjadi laknat? Mari kita merenung sejenak. At-tafakkur sa'ah, bertafakkur, berpikir sesaat, khairun min qiyami lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Karena kalau ada orang yang tahajud sepanjang malam, setelah itu dia merasa sudah layak menjadi penghuni surga. Tapi kalau orang yang berpikir sejenak, dia sadar bahwa amalnya belum seberapa dibanding dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu bara, emas, perak, nikel, apakah ini semua menjadi berkah atau menjadi laknat? Mari kita renungkan sejenak. Betapa banyak saudara kita yang mesti keluar dari negara ini untuk mencari sesuap makan, untuk mencari makan sekolah anak, meninggalkan istri bertahun-tahun, istri meninggalkan suami menjadi TKW, tenaga kerja wanita, nakerwan, tenaga kerja wanita. Mereka adalah pejuang-pejuang devisa negara, rela jauh dari keluarga hanya untuk mencari makan. Tapi di tempat kita, berapa banyak orang datang untuk mencari makan, mencari nafkah, mencari rezeki justru di tempat kita. Maka saat itu dia menjadi berkah. Dengan banyaknya karyawan pegawai, mereka perlu makan, tidak sempat memasak, maka muncullah rumah makan. Dengan banyaknya karyawan pegawai, ekonomi menjadi hidup, pasar, buah-buahan, ikan, para pedagang, semua menjadi berkah. Dengan banyaknya pegawai, karyawan, mereka ingin mentransfer gajinya ke kampung halaman, maka dibukalah counter transfer. Maka saat itu dia menjadi berkah. Dengan banyaknya pegawai, jamaah masjid pun melimpah ruah, sholat berjamaah, pengajian, pembangunan masjid cepat, karena ramainya jamaah yang memiliki ekonomi yang mapan. Saat itu dia menjadi berkah. Tapi ketika uang banyak, hasil dari tambang itu hanya dipakai untuk minum khamar, mabuk. Kalau sudah mabuk hilang ingatan, tidak lagi dapat membedakan mana kawan dan mana lawan. Emosi meningkat, pembunuhan terjadi, maka sesungguhnya dia bukan rahmat. Dia sudah berubah menjadi laknat, ba'idun 'anir rahmah, jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul perzinahan. Kalau sudah zina merajalela, maka jangan salahkan turun azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah melakukan perbuatan dosa, berawal dari minuman khamar, seorang Bani Israel dijebak di antara 3 perbuatan. Dia dipaksa, apakah berzina, membunuh, atau minum khamar. Dia berpikir, kalau membunuh ini dosanya besar, menghilangkan nyawa orang. Kalau berzina ini dosanya besar, menghilangkan kehormatan orang. Nanti akan muncul anak, tidak jelas nasabnya. Maka yang paling ringan adalah minum khamar. Maka dia pilih di antara 3 perbuatan dosa, dia pun minum khamar. Ketika dia minum khamar, hilang ingatannya. Saat hilang ingatan, dia pun mulai berzina. Lalu kemudian setelah itu dia sadar, nanti perempuan ini akan mengadukan perbuatan jeleknya kepada seluruh manusia, aibnya akan terbongkar. Kalau begitu perempuan ini mesti dibunuh, dihabisi nyawanya, dimatikan. Maka akhirnya zina dia lakukan, pembunuhan pun dia lakukan. Pintu dari segala dosa adalah khamar. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhilah kalau mau turun rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa banyak nikmat yang sudah diberikan Allah. Ada seorang sakit, masuk ke rumah sakit, lalu kemudian dia perlu oksigen. Setelah memakai oksigen 1 jam lamanya, pihak rumah sakit meminta supaya membayar 500 rial kali 4.000 rupiah, 2 juta rupiah. Ketika rumah sakit menagih
supaya dia membayar 500 rial, dia meneteskan air mata. Pasien ini menangis. Lalu pihak rumah sakit bertanya, kenapa tuan menangis? Apakah orang miskin? Kalau tidak ada uang jangan khawatir, nanti akan diambil dari zakat, akan dibayarkan ke rumah sakit. Dia pun lalu mengucapkan alasannya, saya menangis bukan karena saya miskin, ada uang untuk membayar. Yang saya tangiskan adalah ketika saya tidak bisa bernafas, ternyata dibantu dengan oksigen dari rumah sakit, saya mesti membayar 500 rial dalam waktu 1 jam. Sementara berpuluh-puluh tahun saya pakai nafas oksigen dari Allah, saya tidak pernah membayar sedikit pun. Allah tidak pernah minta 500 rial dalam 1 jam dari kita. Allah hanya ingin kita bersimpuh sujud kepadanya. Bagi yang sudah melakukan perbuatan maksiat, dosa, tidak ada jalan lain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha. Siapa yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa? Kullu bani Adam khatta'un, semua anak cucu keturunan Adam manusia ini khatta'un, mereka semuanya pelaku dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik pelaku dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, sabu-sabu, narkoba, terlarut dalam perbuatan maksiat dan dosa, mau sampai kapan? Mau sampai di mana? Innallaha la yaqbalu taubatal abdi, innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, sebelum ghargharah, sebelum nyawa sampai ke tenggorokan, Allah masih lagi menerima taubat. Hari Jumat hari yang penuh dengan keberkahan, mandi solat Jumat, mandi sunat, mandi taubat. Setelah itu lalu kemudian berwudu, bertayamum. Kalau tidak mampu berwudu, setelah itu salat sunat taubat 2 rakaat. Usalli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Ada orang muslim yudhnibu dzamban, silap, khilaf, salah, melakukan perbuatan dosa. Tsumma yatatahhar, setelah itu kemudian dia mandi. Tsumma yastaghsil, yaghtasil, mandi. Yatatahhar, bersuci. Yang paling bagus mandi atau berwudu atau bertayamum. Tsumma yusalli rak'ataini, setelah itu dia salat sunat 2 rakaat. Tsumma yastaghfirullah, kemudian setelah itu dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampunkan segala dosa-dosanya. Kenapa ikan di dalam laut itu tidak asin padahal airnya asin? Kenapa ikan yang naik ke atas darat ketika dikasih garam menjadi asin padahal asin air laut dijemur menjadi garam, garamnya sama dari air laut yang sama? Tapi kenapa ikan di laut tidak asin? Kenapa ikan yang sudah naik ke darat bisa menjadi asin? Ikan di laut tidak asin karena dia hidup, sedangkan ikan yang sudah naik ke darat ketika dikasih air garam dia menjadi asin karena dia sudah mati. Siapa yang hidup dia tidak akan tergoda, siapa yang mati maka dia akan mudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Kawan, satu kos-kosan, satu lingkungan amat sangat berpengaruh. Tapi kalau jiwa kita hidup maka dia tidak akan bisa membuat kita asin. Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Siapa itu orang yang hidup? Orang hidup bukan orang yang bekerja, orang hidup bukan orang yang makan. Orang hidup adalah orang yang hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan zikir subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, du'a, tahajud. Sebanyak apapun orang menggoda, kalau hati kita hidup, dia tidak akan pernah mampu. Maka kita disuruh tidak hanya sekedar berzikir kepada Allah, tapi juga berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Paksa-paksakan kaki melangkah. Syukur-syukur ada sepeda motor, bawa ke masjid. Orang akan segan mengajak kita minum khamar, berzina kalau dia tahu kita ahli masjid. Dia akan sungkan. Allah menjaga kita. Pakai peci, pakai baju koko, pakai topi putih, orang akan sungkan mengajak melakukan perbuatan dosa. Allah menjaga. Membaca ayat kursi pada waktu subuh dipelihara Allah sampai zuhur, dijaga dari zuhur ke asar, dipelihara dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dan isya sampai ke subuh. Pemeliharaan Allah itulah yang kita inginkan.
Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah, berteman, berkawan, bersahabat. Datang rasa malu, datang rasa sungkan. Nanti kalau ketahuan, Allah mengawasi hati, kawan mengawasi badan. Berteman bersama, berjamaah. Kalau ada kawan yang melarang kita berzina, kalau ada kawan yang mengawasi kita jangan sampai minum khamar, kalau ada kawan yang selalu mengingatkan kemana pergi gajimu, apakah kau sudah bayar zakat, apakah sudah sholat berjamaah, teman seperti ini peganglah. Inilah teman setia, inilah teman yang menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang belum menikah, menabunglah, disimpan, karena hidup masih panjang. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Bagi lelaki yang sudah mampu, punya gaji, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', kalau tidak sanggup, fa alaihi bisawm, banyak puasa sunat, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Fa innahu lahu wija, dia akan menjadi obat, akan menjadi penjaga. Orang yang berjamaah akan dijaga dengan jamaahnya. Maka syarat supaya kita istiqamah yang pertama adalah hijrah, taubat, meninggalkan yang haram kepada yang halal, meninggalkan yang dilarang Allah kepada yang diperintahkan Allah. Setelah kita jaga, lalu kemudian kita berjamaah, berteman, berkawan, bersahabat dengan orang baik-baik, selalu datang ke masjid berjamaah. Setelah itu lalu kemudian Allah akan berikan istiqamah dalam hati. Puncaknya hadiah terindah adalah husnul khatimah. Tidak ada gunanya amal banyak kalau tidak husnul khatimah. Itulah mengapa di antara doa kita pagi, petang, siang dan malam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Hidup tidak lama. Kalau ada yang menyangka dia berzina, dia minum khamar, dia mabuk, lalu dia katakan umur masih panjang, satu-satunya yang pasti adalah kematian. Orang yang menang belum tentu sampai usianya sampai pelantikan. Orang yang sehat belum tentu usianya sampai kepada tua. Tapi kematian yang tidak pernah ditunggu, dia pasti akan datang. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian, kamu lari dari kematian, dia pasti akan datang menemui kamu. Berapa banyak orang muda disangka akan sampai usia tua, tapi rupanya ada yang lebih cepat daripada keinginan. Itulah dia kematian. Kita mesti selalu mengingat kematian. Ketika kita bangun tidur, kita bukakan mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mungkin ini hari terakhirku, mungkin ini hari terakhirku. Jangan sampai aku mati dalam keadaan su'ul khatimah. Menelpon orang tua yang jauh di kampung halaman, mintakan doa mereka. Apa kabar ayah, apa kabar ibu? Doakan aku di perantauan. Doakan selalu istiqamah, dijaga Allah dari perbuatan maksiat dan dosa. Hubungan dengan ibu, hubungan dengan ayah, menguatkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum mampu membahagiakan mereka, jangan sengsarakan mereka dengan dosa. Orang Islam tidak egois. Yang sudah selamat, dia tidak hanya selamat dirinya, selamatkan kawan. Satu kamar, satu kos-kosan, satu tempat tinggal, satu tempat bekerja. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang lain berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang dari perbuatan dosa. Kalau hanya menyelamatkan diri sendiri, tak peduli dengan orang lain, la yushikanna yab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan turun hukuman. Tsumma tad'unahu, ketika azab Allah datang, banjir bandang, angin puting beliung, tsunami, gempa bumi, lalu kemudian semua datang bertaubat, mengangkat tangan, istighasah, minta tolong kepada Allah. Tsumma tad'unahu, kamu berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup adalah pilihan. Allah kasih telinga, Allah kasih mata, Allah kasih tenaga, pakai untuk mendatangkan rahmat Allah, jauhi dari perbuatan maksiat yang mendatangkan laknat Allah. Tepuk dada, tanya iman, apa yang akan saya lakukan? Wa qul i'malu, beramallah, berbuatlah, fasayarallahu amalakum, Allah yang akan melihat, wa rasuluhu, Rasulullah melihat, wal mu'minun, orang beriman. Ayah kita yang sudah meninggal, almarhumah ibu kita yang sudah mati, mereka melihat segala perbuatan kita, apa yang kita lakukan. Betapa bahagianya mereka, walaupun sudah di alam barzah, mereka melihat anaknya bekerja dengan tekun, menabung, menyimpan uang untuk persiapan masa depan, untuk membeli tanah, menanam sawit, kebun karet, untuk membuka usaha ladang dan sawah sebagai persiapan.
Karena pekerjaan tak selamanya, tenaga tak selamanya ada, tak selamanya perusahaan akan memakai kita. Sampai masanya tenaga berhenti, lelah, letih, tua, lesu. Maka sampai masanya ada yang kita harapkan. Ketika usia sampai, kita pun mati dalam keadaan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kita adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi ingat kau akan mati. Yang mau berzina, yang mau minum khamar, yang mau sakau, yang mau mabuk, yang mau membunuh, isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi ingat kau akan mati. I'mal ma syi'ta, berbuatlah sesuka hatimu. Fa innaka majziyun bihi, tapi ingat semua perbuatanmu akan dibalas sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut, sebesar noktah titik hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam akan dituntut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Habib, cintailah siapapun yang mau kau cintai, mencintai pendosa, mencintai maksiat, tapi ingat fa innaka mufariquhu, kau akan berpisah sampai masanya semua akan tinggal. Yang kekal abadi hanyalah illal ladzina amanu, iman, wa amilus salihati, dan amal saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur islam wal muslimin wahdhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afin fi Falastin wa fi Suriya wa fi Rohingya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadzal balada baladan amina. Allahumma dafa'ana al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba waz zina wal munkar was-suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akalta fa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita.
Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.